Kalau saham itu bikin kaya, harusnya semua orang udah kaya sekarang. Tapi kenyataannya, banyak yang malah rugi. Termasuk gue dulu. Dulu gue juga mikir, saham itu jalan pintas. Tinggal beli, tunggu, cuan. Kedengarannya simpel banget. Apalagi tiap hari gue lihat di media sosial, ada aja yang posting profit. Ada yang pamer cuan harian, ada yang bilang baru mulai tapi udah untung sekian persen. Di kepala gue waktu itu cuma satu. Kalau mereka bisa, harusnya gue juga bisa. Akhirnya gue mulai. Awalnya kecil, cuma coba-coba. Tapi jujur aja, gue masuk bukan karena ngerti. Gue masuk karena penasaran dan sedikit serakah. Hari pertama beli saham, deg-degan. Buka aplikasi berkali-kali, nunggu angka berubah. Dan anehnya, pas pertama kali naik, rasanya kayak dapat validasi. Kayak, oh ternyata gue bisa. Dari situ mulai muncul rasa percaya diri yang sebenarnya palsu. Beberapa hari kemudian, portofolio gue hijau terus. Nggak gede, tapi cukup bikin senyum. Dan di situ mulai muncul pikiran berbahaya. Ternyata gampang ya cari duit di saham. Di titik itu, gue mulai nambah uang. Yang tadinya cuma kecil, jadi lebih besar. Yang tadinya santai, jadi mulai serius. Tapi masalahnya, gue tetap nggak ngerti apa yang gue beli. Gue cuma lihat grafik, lihat hype, lihat orang lain masuk, gue ikut masuk. Kesalahan pertama gue ikut-ikutan. Lihat orang lain cuan, gue ikut beli. Tanpa ngerti bisnisnya, tanpa ngerti risikonya. Pokoknya asal naik, gue masuk. Dan itu kelihatan normal. Sampai akhirnya market berubah. Awalnya turun sedikit. Gue masih santai. Gue pikir, ini cuma koreksi. Tapi besoknya turun lagi. Dan besoknya lagi. Pelan-pelan warna hijau berubah jadi merah. Di situ mulai kerasa beda. Yang tadinya buka aplikasi dengan semangat, sekarang buka dengan rasa takut. Tiap lihat angka merah, jantung kayak ikut turun. Kesalahan kedua gue nggak sabar. Baru turun dikit, langsung panik. Gue sempet jual di harga rugi, berharap nanti bisa beli lagi lebih murah. Tapi yang terjadi, habis gue jual, harganya malah naik lagi. Di situ gue makin bingung. Mau masuk lagi takut, nggak masuk ketinggalan. Akhirnya gue masuk lagi. Dan lagi-lagi di timing yang salah. Kesalahan ketiga, gue nggak konsisten, nggak punya rencana, nggak punya strategi. Hari ini beli karena yakin, besok jual karena takut. Kadang semangat banget belajar, kadang bener-bener cuek nggak buka sama sekali. Gue juga mulai sadar, gue terlalu sering bandingin diri sama orang lain. Lihat orang lain profit, gue ngerasa ketinggalan. Lihat orang lain tenang, gue ngerasa gue yang salah. Padahal gue nggak pernah tahu mereka sebenarnya lagi untung atau cuma kelihatan doang. Dan yang paling bahaya, gue pengen cepet kaya. Gue nggak mau nunggu lama. Gue pengen hasil cepat, pengen dalam waktu singkat, hidup berubah. Padahal kenyataannya, saham itu bukan sprint, tapi maraton. Di titik itu, gue capek. Bukan cuma capek karena rugi, tapi capek secara mental. Overthinking, panik, harapan naik turun. Dan akhirnya gue berhenti sebentar. Gue mulai mikir, sebenarnya yang salah ini apa? Apakah sahamnya? Atau cara gue? Dan di situ gue mulai jujur ke diri sendiri. Gue sadar, masalahnya bukan di market, bukan di sahamnya, tapi di cara gue main. Gue masuk tanpa ilmu. Gue ambil keputusan pakai emosi. Gue nggak sabar. Gue nggak konsisten. Dan gue terlalu fokus sama hasil, bukan proses. Dari situ gue mulai berubah, pelan-pelan. Gue mulai belajar. Bukan cuma nonton 1-2 video, tapi bener-bener nyoba ngerti. Gue mulai ngerti kenapa harga bisa naik turun. Gue mulai ngerti kalau di balik saham itu ada bisnis nyata. Gue juga mulai ubah cara gue lihat uang. Yang tadinya pengen cepet banyak, jadi fokus pelan-pelan. Gak masalah kecil, yang penting rutin. Gue berhenti ikut-ikutan. Kalau gak ngerti, gue gak masuk. Sesimpel itu. Dan ternyata, itu bikin hidup jauh lebih tenang. Gue juga mulai terima satu hal penting. Di saham, kita nggak harus selalu benar. Yang penting, kita nggak hancur. Seiring waktu, hasilnya mulai kerasa.
nggak langsung gede, nggak langsung bikin kaya, tapi stabil, lebih tenang, nggak panik tiap hari. Dan yang paling penting, gue ngerti apa yang gue lakuin. Sekarang kalau gue lihat ke belakang, gue nggak nyesel pernah rugi. Justru dari situ gue belajar banyak. Kalau gue nggak pernah ngerasain itu, mungkin gue masih mikir saham itu gampang. Mungkin gue masih asal masuk, tanpa ngerti risiko. Jadi kalau lo nanya, kenapa orang biasa sulit kaya dari saham? Jawabannya bukan karena sahamnya susah, tapi karena kita sering salah cara. Kita terlalu buru-buru, kita terlalu ikut-ikutan, kita terlalu fokus ke hasil cepat. Padahal yang bikin berhasil itu bukan seberapa cepat kita mulai, tapi seberapa lama kita bisa bertahan. Karena di saham, yang menang itu bukan yang paling pintar, bukan juga yang paling berani, tapi yang paling sabar dan paling tahan lama.